Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Wahyu Utomo dalam pelajaran melaksanakan perencanaan teknik konstruksi perumahan. Untuk melaksanakan perencanaan teknik konstruksi perumahan, di sini kita nanti akan ada perencanaan teknik konstruksi perumahan. Di antaranya kita menggambar sebuah bangunan sederhana, bangunan rumah tinggal. Untuk bangunan rumah tinggal yang akan kita gambar yaitu meliputi gambar denah, gambar tampak. Tampak itu ada tampak depan, tampak samping, kanan kiri, dan tampak belakang. Untuk yang berikutnya adalah gambar potongan, yaitu potongan melintang dan potongan memanjang. Yang selanjutnya ada gambar rencana. Ada rencana atap, rencana struktur, rencana kusen, rencana pondasi, dan sebagainya. Gambar detail, nanti ada gambar detail atap, misalnya kuda-kuda, detailnya seperti apa. Terus struktur, detail struktur nanti seperti gambar slope-nya, gambar kolomnya, gambar ring baleknya, itu seperti apa. Yang selanjutnya itu adalah detail kusen. Kusen bisa kusen pintu, bisa kusen jendela, maupun daunnya, baik daun pintu maupun daun jendela. Yang selanjutnya adalah detail pondasi. Detail pondasi ini pondasi apa yang akan kita gunakan, apakah itu pondasi telapak atau pondasi batu belah atau pondasi apa. Baik, untuk menggambar kita menggunakan program atau aplikasi AutoCAD. Untuk menggambar denah, itu yang pertama adalah membuat layer, menggambar garis as, menggambar kolom, menggambar dinding, menggambar kusen, menggambar arsir, menggambar rencana atap, menggambar dimension itu ukuran, dan menggambar garis potongan. Baik, langsung saja kita ke aplikasi AutoCAD. Kita sudah masuk di AutoCAD. Di sini kita menggunakan AutoCAD 2019. Langsung saja, yang pertama kita membuat layer. Di sini kita ke Home, terus ada layer Properties. Kita klik layer Properties. Di sini kita buat layer menggunakan New Layer atau ALTN. Kita klik New Layer. Yang pertama kita buat layer garis as saja. Yang selanjutnya arsir. Yang selanjutnya kita buat dinding. Selanjutnya kita buat kolom. Terus kusen. Terus garis untuk potongan. Setelah itu garis putus-putus. Ini nanti bisa untuk rencana atap. Putus.
dan yang terakhir ini nanti untuk teks. Warnanya garis as kita gunakan warna merah, arsir kita gunakan warna hijau, dinding kita gunakan warna cyan, kolom kita gunakan warna magenta, kusen kita gunakan warna kuning. Terus untuk jenis atau jenis garisnya atau tipe garisnya, untuk yang arsir, as, dinding, kolom, kusen, dan teks ini kita continue atau garis lurus. Untuk garis potongan ini kita gunakan yang strip titik menggunakan load. Strip titik kita cari yang dash dot 2. Oke. Terus untuk yang putus ini kita gunakan dash 2. Oke, dash 2. Terus untuk ketebalan garis untuk arsir kita gunakan yang paling tipis, kita gunakan 0,05. terus garis as ini di fold aja. Dinding ini kita gunakan 0,5, bisa 0,5 sampai 0,7. kolom kita juga bisa gunakan 0,5 sampai 0,7. kusen kita gunakan 0,5 sampai 0,7. Hasil akhir gambar yang akan kita kerjakan itu adalah seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini di sini mulai dari ruang tamu, kamar tidur 1, kamar tidur 2, kamar mandi WC. Di sini juga ada teras. Terus jika kita perhatikan untuk elevasi lantai, ruang tamu, kamar tidur 1, kamar tidur 2 itu plus minus 00. Untuk kamar mandi WC itu turun min 0,05 dan teras juga sama, min 0,05. Untuk ukurannya, untuk ruang tamu itu 3, kamar tidur sini itu 3, sini 3, sini 3, sini 3. Kamar tidur 2 ini 3, 3, 3. Terus untuk yang sebelah belakang ini 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Nah, dari ujung WC, kamar mandi WC ini ukurannya adalah 4,5. Baik, kita akan mencoba yang pertama itu adalah garis as. Baik, untuk membuat garis as, pertama-tama layer kita klik ke garis as, gunakan line atau L enter, klik sembarang. Nah, ini posisi garis ini bisa ke segala arah. Langkah lebih baiknya kita gunakan ortogonalnya, kita on kan. Kalau sudah kita on kan, ini posisi garis hanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tidak bisa ke segala arah. Dari sini kita bisa lebih cepat, mouse kita arahkan, keyboard kita ketik angkanya. Misalnya ini 3, enter. Nah, ini ke kanan lagi 3, ke atas 3, ke kiri
3, bawah 3, enter, kita enter lagi, klik sini ke atas 3, enter, ke kiri 3, enter, ke bawah 3, enter, enter lagi, ke kiri 1.5, ke ini masih ke kiri lagi 1.5, bawah 1.5, ke kanan 1.5, dan ke atas 1.5, enter. Kita lanjutkan dari sini tadi, klik turun ke bawah 4.5, enter. Terus untuk teras itu 1 cm saja, enter. Mulai dari sini klik ke bawah 1, ke kiri 3, ke atas 1, enter. Oke, untuk garis as sudah jadi. Untuk yang selanjutnya kita menggambar kolom. Layer kita ke kolom, kita gunakan rectangle atau kotakan, REC, enter, klik sembarang. Kita gunakan kolom praktis itu 15 cm kali 15 cm, jadi add 0.15, 0.15, enter. Di sini kita arsir dulu menggunakan H atau H, enter. Nah, kita gunakan yang solid, kita klik, enter. Terus untuk kolom ini sebagai acuan, nanti kita ambil tengah-tengahnya itu menggunakan garis sebagai bantuan, menggunakan garis L, enter, klik ujung kiri bawah, klik ujung kanan atas, enter. Di sini posisi garis sebenarnya sudah ada di sini. Terus kita blok kolomnya, kita copy CO, enter. Kita cari tengah-tengahnya garis tadi, segitiga atau midpoint, tinggal kita klik. Kita tempel-tempelkan pada sudut-sudut yang akan nantinya kita kasih kolom. Enter. Oke, untuk kolom sudah jadi. Untuk menggambar dinding, jangan lupa layernya kita masuk ke dinding. Baik, yang selanjutnya untuk menggambar dinding ada banyak cara. Bisa menggunakan dari garis as kita offsetkan ke atas 7,5 cm, ke bawah 7,5 cm atau 0.075. Bisa juga menggunakan multiline, dan kalau saya biasanya menggunakan rectangle lebih cepat, atau REC, enter. C, enter. Ujung kolom kiri bawah sampai ke kanan atas, ini tinggal kita kasih enter dengan perintah yang sama, ini akan lebih cepat. Di samping itu kalau menggunakan rectangle ini, seandainya nanti untuk 3 dimensi menggambar dindingnya itu lebih cepat, langsung bisa diekstrudkan. Gambar dinding sudah selesai. Untuk menggambar cushion,
layarnya kita ganti ke kusen warna kuning. Ukuran kayu biasanya untuk kusen itu menggunakan ukuran 612. Karena itu untuk kusen pintu kita L enter, kita klik sembarang sini, ini kita arahkan ke kanan karena 612 maka 0.06, enter. Ke atas itu 12 kurangi 4 itu nanti untuk daun pintunya jadinya 0.08, enter. Ke kirinya itu 1 cm 0.01, enter. Ke atas untuk daun pintunya 0.04, enter. Kiri ini 0.05, enter. Nah ini yang ke bawah 0.12, enter. Sudah jadi satu sisi untuk kusen pintu. Kita mau membuat kusen dengan ukuran 80 cm atau 0.8. 0.8 itu dari dalam sini sampai ke dalam. Nah, supaya lebih cepat kita menggunakan mirror atau dicerminkan, tapi kita buat cerminnya dulu, itu menggunakan offset. enter. 80 itu separuhnya itu 0.4 atau 40, enter. Kita klik ini, klik sini, enter. Setelah itu kita mirrorkan, kita blok MI, enter. Klik cermin atas, klik cermin bawah, enter. Nah ini cerminnya bisa kita hapus. Terus kita buat daun pintunya menggunakan rectangle atau REJ, enter. Klik di sini tempat nanti untuk engselnya. Nah sini daun pintunya itu 4 cm atau 0.04, terus panjangnya ini kalau sampai sini, ini harusnya kalau dalam tadi sini sampai sini itu 80, maka yang dari sini sampai sini otomatis nanti 82, maka ke atas juga 82. Jadi add 0.04, 0.82, enter. Sudah jadi. Terus arah bukaannya itu menggunakan garis lengkung atau arc, menggunakan yang start and direction. Kita klik ujung sini, N nya itu sini atau titik akhirnya. Nah tinggal kita klik. Oke, satu kusen pintu sudah jadi. Di sini nanti kita akan membutuhkan 3 jenis pintu, yaitu pintu ini yang pintu tunggal, ini nanti digunakan untuk kamar tidur dengan ukuran 80. Nanti ada pintu tunggal lagi itu ukuran 60 untuk kamar mandi, dan pintu ganda atau pintu kupu-kupu itu nanti untuk ruang tamu. Dan untuk ruang tamu nanti juga akan menggendong jendela dengan ukuran 60 cm. Baik, untuk pintu kita buat yang kamar mandi dulu. Kita copy salah satunya, CO, enter.
kita klik, kita bawa ke atas, terus karena 60 maka offsetkan 30. enter, 0.3, enter, klik sini, enter, kita mirrorkan, MI, enter, klik cermin atas, klik cermin bawah, enter, terus daunnya REC, enter, add 0.04, 0 titik, karena 60 jadi 62, enter. Jangan lupa arah bukaannya menggunakan arc, start and direction, ujung sampai ujung arahnya. Oke, sudah jadi. Ini cerminnya kita hapus. Untuk yang selanjutnya kita menggambar pintu kupu-kupu, kita copy salah satu kusennya, kita bawa turun ke bawah. Ukuran pintu kupu-kupu itu adalah 120. Nah, nanti kalau daun pintunya itu, kalau yang untuk yang tunggal ini tambah 2 cm, nanti daun pintunya untuk yang ganda ini masing-masing 1 cm. Jadi kalau 120, nanti daun pintunya kalau dibagi 2 60, berarti tambah 1 masing-masing, di 61. Kita offsetkan dulu, enter, 0.661. Ini yang di offsetkan itu adalah yang sebelah sini. Sebenarnya sama aja, kalau 60 itu dari sini, kalau 61 dari sini. Kita klik dari sini, enter, kita buat daun pintunya REC, enter, add 0.04, 0.61, enter, arc, start in direction, ujung sampai ujung. Oke, sudah. Setelah itu ini kita mirrorkan. Sudah jadi. Ini kita hapus, karena untuk pintu kupu ini dia harus menggendong jendela, kita buat jendelanya sekalian, enter, ini 0.12, enter, 0.05, enter. Nah, untuk daun jendela itu adalah 3 cm, jadi 0.03, enter, 0.01, enter, 12 kurangi 3 tadi menjadi 9, 0.09, enter, kiri 0.06, enter, enter. Ukuran daun jendela itu 60, dari dalam itu 60, maka untuk mirror kita buat offset kan 0.3, kita klik, kita mirrorkan, MI, enter, bisa kita hapus.
Untuk daun jendela itu kita buat bingkai daun itu 0,1 atau 10 cm. Terus di sini nanti ada kaca di tengah-tengahnya. Ini sudah jadi, kita tinggal copy ke kusen pintunya. Kita bawa ke sini. Ini nanti bisa dihapus. Ini kita bisa mirrorkan, enter, titik tengah-tengahnya. Ini bisa kita hapus. Oke, untuk daun pintu depan sudah. Nah, untuk yang pintu tunggal ini kita copy atau kita mirrorkan dulu. Kita mirrorkan ini nanti supaya kita lebih mudah dalam menempelkan atau mengcopy paste. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal copy, kita bawa keluar. Yang ini kita putar, RO, enter, klik. Nah, kita ke 90. Oke, jadi kita buat banyak seperti ini. Ini tujuannya adalah nanti ketika kita butuh bukaan seperti ini, kita nanti tinggal tempelkan. Ini bukaan sini, bukaan sini, bukaan sini, bukaan sini, sana. Untuk kamar tidur ini kita nanti menggunakan yang ini. Ini tinggal kita copy, CO, enter, dari tengah-tengahnya kita tempelkan. Untuk yang kamar tidur sini kita gunakan yang ini, CO, acuannya itu yang ini, kita bawa ke sini, enter. Terus untuk kamar mandi ini arahnya ke sini, jadi gunakan yang ini. Kita kopikan acuannya tengah-tengah sini, kita bawa. Oke, untuk pintu yang ke belakang arahnya seperti ini. Nah, yang ini kita copy, kita bawa ke sini. Oke. Untuk pintu depan ini supaya acuannya pas kena di tengah-tengah, kita buat acuan dulu. Kita buat acuan, ini bisa kita copy. Acuannya di sini. Nah, untuk pintu sudah tertempel semua, tinggal sekarang jendelanya.
karena ini nanti berbatasan dengan tanah tetangga, maka jendela kita jangan taruh di sebelah samping kanan atau kiri. Jadi jendela tetap nanti ada di depan atau di belakang. Baik, untuk jendela ini kita copy, kita buat sama seperti pintu. Ini untuk jendelanya kita copy, kita ingin paling tidak ada 2 daun. Ini juga kita buat untuk acuannya. Oke, taruh di bagian depan. Oke, kita hapus, terus kita mirrorkan, enter, kita mirrorkan. Oke, ini untuk nanti yang di bagian belakang. Garis acuannya kita hapus. Udah tertempel semua, tinggal kita masuk ke arsiran. Untuk membuat arsir, kita ganti layarnya ke arsir warna hijau, dan kalau kita perhatikan ini untuk garis as ini kita sementara kita sembunyikan dulu. Oke, udah. Terus untuk arsir ini nanti untuk yang dinding biasa menggunakan ANSI 32, untuk kamar mandi ini nanti menggunakan ANSI 37. Ukuran arsirnya itu 0.02. Menggunakan perintah H atau H enter. Kita cari yang ANSI 32. Kita gunakan 0.02. Enter. Kita perintahkan sama lagi. Enter. Kita klik seperti ini. Oke, sudah. Sekarang untuk yang kamar mandi itu menggunakan ANSI 37. Ini kita klik. Untuk menggambar atap kita menggunakan layer garis putus-putus. Nanti kita menggunakan garis putus-putus, tapi acuannya itu adalah garis as 1 meter. Kalau kita perhatikan ini di sebelah kanan dan kiri dari rumah ini nanti akan berbatasan dengan tanah tetangga, maka untuk air hujan pembuangannya dibuang ke depan ataupun ke belakang. Jadi untuk tritisnya nanti 1 meter itu ke depan dan 1 meter ke belakang dari garis as. Kita offsetkan, enter,
satu, ntar offsetkan ke belakang, ini kita ke depan. Kita bisa gunakan fillet ini dan ini. Dan ini, terus kita buat juga untuk yang ini ke atas ini, dari dinding ini juga, dari dinding depan ke depan kita gunakan fillet. Untuk yang warna merah ini tadi garisnya masih menggunakan layer garis as, maka kita ganti ke putus-putus. Ini harusnya putus-putus. Kita ke properties, untuk ini kita nanti 0.02 coba. Nah ini sudah putus-putus seperti ini. Ini tinggal kita kuas saja. Ini sudah jadi. Terus untuk yang di tengah-tengah ini, untuk bubungnya atau kerpusnya, kita gunakan L enter, dari tengah-tengah sini kita bawa ke sini. Jangan lupa ini adalah garis putus-putus, maka kita kuaskan ke sini. Sekarang kita mencoba untuk membuat ukuran atau dimension. Nanti yang kita gunakan perintahnya adalah dimension yang ini. Kita klik. Tapi sebelum ke situ, layarnya kita ganti ke dimension atau text. Klik dimensionnya, acuannya. Nah, ternyata dimensinya belum kita setting. Kita setting dulu dimensinya menggunakan D, enter, modify. Untuk panahnya kita tidak menggunakan panah, kita gunakan oblik aja. Ukurannya kita 1/10 dari ukuran normal, karena tadi terlalu besar, maka semua kita ganti ke 1/10. Oke, kita coba lagi.
lagi, kita perpanjang menggunakan continue. Dim continue. Dim continue. Kita perpanjang lagi sampai sini. Di sebelah kanan kita juga sama, dari atas ke bawah. Tinggal dim continue. Yang sebelah sini sudah sama. Dim continue lagi. Sebelah kiri juga sama. Untuk dimension bisa kita geser atau move, enter. Bisa kita turunkan. Kita buat lagi untuk yang sebelah kanan dan sebelah bawah, panjang keseluruhan. Kita turunkan sedikit. Baik, sudah dimension. Masih menggunakan layer text, kita membuat nama ruang dari masing-masing ruang tersebut. Kita gunakan teks ini yang ada di annotation. Teks ini tinggal kita klik. Nah, ini mungkin terlalu besar, ukurannya kita perkecil. Sini kita gunakan 0,3, enter. Misalnya ruang tamu, ini plus minus, gunakan simbol plus minus 0,00, tab block rata tengah. Kita copy, kita bawa ke sini,
kita matikan dulu. Ternyata untuk 0.3 terlalu besar, maka kita turunkan menjadi 0.2. Kita bisa copy, bawa ke sini. Ini kamar tidur 1. Kamar tidur 1. Kita copy ini, cek enter, kita bawa ke atas ini, kita ganti menjadi kamar tidur 2. Kita juga copy untuk kamar mandi atau WC. KM garis miring WC. Ini dia turun 0,05. Kita copy juga, kita bawa ke teras juga, turun 0,05. Untuk teks sudah selesai. Menggambar garis potongan, itu layarnya kita ganti ke garis potongan. Kita potong melintangnya dulu, enter. Kita potong melintang dari atas sini sampai bawah, jangan lupa ortogonalnya supaya lurus. Kita buat garis miring, tanda panah. Ini sebenarnya sudah garis strip titik, maka kita gunakan properties. Mungkin ini harus diganti ke 0.02. Nah, ini sudah kelihatan. Ini tinggal disapu, kuas. Tanda panahnya juga bisa di mirror. Jadi ada perbedaan ya antara garis rencana atap dan garis potongan. Kalau garis potongan itu ada titiknya, kalau rencana atap dia putus-putus. Untuk potongan melintang, untuk memanjangnya, enter. Kita buat dari sini. Kita buat tanda panah. Jangan lupa kita buat sama. Kita mirrorkan. Potongan melintang nanti ini namanya potongan AA. Potongan memanjang ini nanti potongan BB. Kenapa kok melintang dan memanjang itu seperti ini? Kalau
kita lihat secara kasat mata bentuk ininya, melintangnya harusnya seperti ini dan memanjangnya seperti ini, tapi kita lihat dari bentuk atapnya adalah atap pelana, maka melintangnya itu adalah yang ini, memotong dari atap pelana, memanjangnya itu searah dengan balok nok atau genteng bubung. Ini tinggal kita kasih, kita ganti ke teks, kita kasih nama ini, ukurannya 0,3, A, kita geser menggunakan move, kita copy. Kita copy juga. Udah jadi untuk garis potongan melintang dan memanjang. Kita mencoba untuk menggambar kertasnya. Kertas yang kita gunakan itu adalah kertas A4, ukuran A4 itu 21 cm kali 29,7 dengan posisi landscape atau tidur, maka memanjangnya itu adalah 29,7 dan nanti ke atasnya 21. Kita gunakan rectangle atau REC, enter, klik sembarang, kita add 29.7,21. Agak geser sedikit. Untuk garis tepi 4 itu sebelah kiri itu adalah 2 cm, sebelah atas, kanan dan bawah itu masing-masing setengah cm. Kita offsetkan setengah cm dulu. Enter, 0,5, enter. Ini karena ini rectangle, yang sebelah sini kita nanti akan geser 1,5, maka ini harus kita explode dulu. Gunakan perintah X, enter, klik yang sebelah dalam, enter. Nah, ini kita geser 1,5, enter. Klik 1,5, enter. Ada sisa sedikit, kita potong, TR, enter. Nah, sekarang untuk keterangan gambar yang sebelah kanan, ukurannya kita pakai 5 cm, kita offsetkan, enter, 5, kita klik sini, kita klik ke bawahnya. Untuk yang sebelah atas ini nanti ditulis SMK Negeri 1 Jenar, kita offsetkan dulu. Ini kita gunakan 2,
kita tulis SMK Negeri 1 Jenar, ukurannya adalah 0,3. Ini rata tengah, kita geser embedder, kita offsetkan 1. Oke, kita kasih pekerjaan. Desainnya ini adalah rumah tinggal tipe 36. Kita buat baru lah. Ini ditulis nama masing-masing. Setelah digambar, ini kita turunkan sedikit. Setelah digambar, diperiksa.
sebelah kiri. Nah, sebelahnya sebelah kanan nomor. Nah, 1:100. Ini nomornya. Nomor 01. Sudah, tinggal ini kita bawa, kita copy bisa. Kita sedikit turunkan. Kita tulis gambarnya di bawah sini. Kita perbesar jadi 0,5. Tapi yang di bawah ini kita tetap kita tinggal kita buat aksesorisnya, misalnya seperti ini. Gunakan lingkaran. Kita arsir. Sudah selesai untuk bardinah semua. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan yang akan datang kita masuk ke gambar potongan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.